Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marotan ukhra insyaallah ya. Salam itu doa, urang silih doakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Alhamdulillahilladzi amarona bisyami fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Wa ba'd. Ketua dan pengurus Majelis Taklim Edu Syar'i yang saya hormati, ibu-ibu yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini H-10 Ramadan. Betul? H-10 kita bisa kembali bersilaturahmi, wabil khusus saya dengan pengurus Edu Syar'i beberapa bulan ke belakang itu di Masjid Al-Uquwah. Alhamdulillah kita hadir di sini dan saya pun sering dulu menyertai guru saya Pak Ustadz Abu Sangkan dalam kajian salat khusyuk. Kemudian saya juga sempat menggantikan beliau. Alhamdulillah kita sedikit ada kenangan, udah lama nggak kesini nih. Pas pandemi, udah berarti hampir 2 tahun Bu ya. Nah, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa di tempat yang masjid yang begitu megah. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini Allah membukakan hati kita. Ya, karena hati ini dibulak-balik Bu. Kadang dibuka, kadang ditutup. Kadang lembut, kadang keras. Hati kita. Maka hati itu kan al-qalb. Qalb itu artinya berubah-ubah. Bahkan di dalam hadis itu hati kita ini berada di jemari Allah. Itu bahasanya kiasan saja. Artinya di depan Allah yang Allah bisa membulak-balikan. Itu hati, sifat hati. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma sabbit qalbi. Itu baca Bu. Mangga. 1, 2, 3. Allahumma sabbit qalbi ala dinika. Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma sabbit qalbi
ala dinika wa ala ta'atika. Itu hadis, supaya kita hati ini diistiqomahkan oleh Allah, insya Allah ya. Nanti kalau belum hafalah WA saja nanti dengan Bu Habibah, saya kirimkan lagi. Itu doa. Betapa hati ini perlu dijaga, perlu dikuatkan. Maka kita yang sangat lemah, makanya sifat hati kadang-kadang sekarang cinta, besok mendadak jadi benci. Betul? Kadang-kadang benci, hari ini besok jadi cinta. Itulah sifat hati. Oke. Oh, masya Allah, mangga. Oh, insya Allah ya, ibu hari ini diberi doa ya, insya Allahumma. Sok sambil jalan. Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sok. Jadi nggak dikte. Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Oh, ini penting sekali ini doa Bu ya. Buka saja YouTube saya tentang istiqomah. Di sana ada UST Tajudin aja buka ya. Nanti itu ada 30 judul, termasuk ada istiqomah doanya itu. Ada di YouTube itu 2 tahun ke belakang. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menemukannya ya. Baik ibu-ibu, ya di YouTube ada. Ya. UST Tajudin aja buka, insya Allah. Bab istiqomah 1, bab 2 itu doa itu ada. Itu Bu, bab istiqomah itu. Memang hidup kita ini perlu istiqomah, lurus. Terus lurus ya. Jangan kadang-kadang kita semangat ngaji, besok jadi malas kan. Nah itulah. Kadang-kadang ngejos, tahajudnya besoknya jadi nurun. Itulah sifat hati kita. Betul Bu ya? Betul Bu? Hati-hati ya. Ini. Insya Allah pada pagi hari ini sesuai kesepakatan saya dengan pengurus yang akan kita bahas temanya menyingkap. Wah, gaya nih. Menyingkap itu apa Bu? Tadi gitu tah, disingkapkeun. Ke orang Bandung mah disingkapkeun. Kalau bahasa tasawuf itu kasfu, ya, kasyaf. Allah maksyif dalam Al-Quran. Ya Allah bukakan, singkapkan. Jadi sesuatu yang tadinya tersembunyi jadi terbuka. Memang di dalam hidup kita ini banyak hal-hal yang tersembunyi Bu, yang kita tidak temukan. Betul itu ya. Ibu kadang-kadang hari ini nggak mengerti ngaji, pas besoknya, oh iya, itulah disingkap namanya. Ilmu tinggi Ibu. Ya. Nah, maaf, ini kami memberikan judul menyingkap ini ya, biar agak sedikit keren lah. Menyingkap rahasia. Oh, rahasia Bu ya. Rahasia. Kalau rahasia orang kan nggak boleh diomong-omong ya, tapi kalau rahasia kebaikan perlu. Rahasia itu di dalam bahasa Arab disebut sirun. Nah, Bu? Sirun. Nah, di setiap hati ibu itu ada sirun. Kita dengan Allah itu ada sirun, ada rahasia yang saya tidak tahu, di dalam isi hati ibu tidak tahu. Maka ibu berdoa ke Allah, ya Allah. Kadang-kadang tidak diucapkan, tapi Allah tahu. Ya. Ini di dalam ilmu tasawuf yang paling dalam itu namanya sirun, rahasia. Duh, jadi sedikit berbau tasawuf ini. Ini kan ada Bu. Ini ada dada. Ini menurut para ulama. Ini ada dada, kemudian ada qalb. Ya. Setelah ada qalbu tadi, wadahnya qalb, kemudian ada fuad. Itu juga hati yang lebih dalam lagi. Nah, di dalam fuad ada juga lagi
itu yang disebut lub. Oh ibu ya, dada ini luarnya. Makanya kadang-kadang dada kita sempit, dada kita luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Yang membukakan dada ini Allah. Jangan aneh kalau ibu satu ketika dada ini terasa sempit, menghadapi kenyataan, menghadapi tantangan, terasa sempit. Ya. Oke. Di sini ada dada, ada hati, kemudian ada fuad, ada lub. Lub itu inti. Di dalam fuad itu ada inti, lub. Dan di dalam lub itu adalah sir. Itu teorinya, teori ilmu tasawuf menurut para ulama kita. Wah, berarti Pak Haji hari ini kita membahas yang paling dalam. Betul. Nah, itu secara bahasa ya. Jadi makanya saya bawa kitab nih Bu ya. Ini ada kitab dan saya juga sedikit nanti baca dari sini, Sirrul Asrar. Sirrul Asrar itu rahasia di belakang rahasia. Dalam rahasia ada rahasia lagi. Wah, dalam sekali Bu ya. Nah, sebetulnya ada apa di puasa ini? Nanti kita sedikit bongkar rahasia puasa. Baik Ibu ya. Jadi menyingkap rahasia dan hakikat saum atau puasa untuk kita menyiapkan rohani. Saya di pesantren sudah mulai Bu dibahas. Ayat itu sudah saya baca dengan para santri. Jangan mendadak. Ibu baru dengar lagi ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. H-10. Paling nanti juga banyak para penceramah minimal H-2 atau pertama pasti di ceramah tarawih hari pertama pasti para asatidz membaca ayat ini ya. Betul kan? Pasti itu. Ayatnya apa? Yang biasa. Biasa yang mana Bu? Al-Baqarah 183. Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit Bu, kalau saya bilang Rasulullah, Ibu mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Isin Bu ya. So, Rasulullah al-bakhil, orang yang paling bakhil kata Rasulullah. Idza dzukirtu indahu lam yusolli alayya. Apabila disebut namaku tapi dia diam saja tidak bersolawat. Ya. Ibu mungkin disebutnya orang bakhil. Naudzubil. Ya. Jadi kalau saya mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah celit Ibu. Ya. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyron. Bayangkan Ibu nih. Jadi saya belok dulu ke sholawat nih Bu. Siapa yang bersolawat kepadaku, aku akan balas. Hadis sahih Bu. 10 kebaikan. Ayo Bu, catat nih. Jadi tadi ilmu pertama apa? Doa ya. Yang kedua sholawat nih. Saya perlu sampaikan ke ibu-ibu ini penting sekali Ibu. Ya. Ibu kan ketika sholat at-tahiyat baca apa? Sholawat. Harusnya sudah sholawat mang puluh tahun, masa tidak ada getaran sedikit? Hati-hati Bu ya. Sholawat itu menyangkut rahmat yang Allah turunkan. Pas hati-hati. Ibu sok ngadangut ke saur ajengan. Mudah-mudahan orang ke di akhirat kengeng syafaatul
uzma. Naon cenah Bu? Syafaatul uzma, pertolongan ti Allah melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini hal itu. Ya. Ada lagi nih, hadis yang kedua. Saya belok dulu. Aduh, babagi heula mangga. Tadi Ibu apa? Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10 rahmat. Masya Allah. Kalau Ibu baca solawat sehari 100, Allah balas berapa? 1000 rahmat. Maaf Bu, saya di Nurul Huda punya jemaah bapak-bapak. Saya tanya berapa Bapak? Saya 1000 semalam. Allah. Hati-hati dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya titip ya. Jangan Ibu sepelekan sholawat. Menyangkut nasib kita. Menyangkut keadaan kita. Tuh, enggak Bu, bagi-bagi dulu. Baik Ibu. Satu lagi hadis tentang sholawat ya. Aulan nasi bi yaumal qiyamati. Orang yang terdekat dengan aku pada hari kiamat. Aksaruhum alayya sholatan. Mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tekabita orang. Ketika nanti kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat. Ari solawat dina atahiyat mada umum, berarti solawat sama, solawat Ibrahimiyah. Kenapa kita kikir tidak bersolawat kepada Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah kita diaku sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua tak ilmunya, insya Allah. Baik Ibu hadimakumullah, Rasulullah SAW itu belum tiba bulan suci Ramadan, ibu-ibu, Nabi sudah disibukkan dengan saum di bulan Sya'ban. Tidak ada lagi bulan yang terbanyak bagi Rasulullah, yang Rasulullah banyak beribadah, wabil khusus saum adalah bulan Sya'ban. Belum tiba bulan Ramadan, Rasulullah sudah mulai masuk jiwanya, ruhaninya. Itu yang dimaksud. Kebahagiaannya sudah terasa, aromanya sudah terasa, kenikmatannya sudah terasa. Ya. Maka Ibu hadimakumullah, bubar hari ini pengajian ini, di dalam batin Ibu harus sudah ada rasa bunga, naon cenah? Bunga bahagia. Harus ada. Ibu bahagia hari ini? Ya Pak Haji bahagia kan, minyak kelapa mahal. Ya udah itu mah enggak apa-apa. Enggak ada hubungannya, ya. Betul. Ongke kudu ngagoreng bala-bala dina bulan puasa teh. Cireng pan eta mah SOP. Sim kuring mah teu jalan mun teu aya bala-bala teh mun saum teh. Sami. Atuh akurnya. Paingan bala. Ayo Allahu Akbar ya Allah. Kemarin istri saya
Bi, sekarang kita siapkan bala-bala tanpa minyak. Siap. Itu penting mah aya ladana we. Wah, sing dipaksakeun ya. Antisipasi bisi minyak kelapa teu aya. Mahal ya aya mah teu naon buja insyaallah. Oh, Pak Haji jadi nerangkeun minyak kelapa deh. Kenapa? Pandemi habis, hanya minyak kelapa menjadi problem. Ya itulah, hidup ini nggak lepas-lepas. Ya Allah, duitnya ada, ngan minyakna teu aya. Allahu Akbar. Baik, nggak apa-apa, Bu. Jadi yang paling penting ini bahagia. Maka dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, Al-Qur'an, Bu. Katakan oleh Muhammad, dengan fadilah dari Allah, rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kalian harus bahagia. Bahagia itu diperintahkan. Ibu keluar dari masjid harus bahagia. Di dalam masjidnya harus bahagia. Nanaonan ngukut kesepi. Betul? Allah perintahkan falyafrahu, harus bahagia. Jadi bahagia itu diperintahkan. Bahagia. Makanya dalam sebuah hadis, lisaimi, bagi orang yang puasa, farhatani, ada dua kebahagiaan, dijamin. Farhatun, satu kebahagiaan ingda iftarihi atau ingdal iftar. Kebahagiaan pertama akan kita rasakan ketika buka. Betul? Oh, Masya Allah. Ibu emot keur alit urang ti wayah kieu geus ngumpul-ngumpul, jamu batu, jamu air, jamu mede dikumpulkeun dina meja, kurupuk cacing, kurupuk jengkol kabeh. Pas buka ibu diasupkeun kabeh, akhirna kemerdekaan teu bisa hudang. Dulu kita lagi kecil, betul, mengalami semua. Ada bahagia, asar itu bahagia, bahagia. Gorowok adan tong dar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Eta kadang-kadang anak-anak kita termasuk kita adan can beres cau geus beak genep, bahkan geus dikieukeun, Pak cenah mana adan teh can aya wae teh, geus dibuka wae geus dibuligiran teh cau Bu ya. Bismillah. Allah, itu jaminan kata Rasulullah, hadis sahih Bu, hadis sahih. Lisaimi, bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Farhatun ingdal iftar, wa farhatun ingdal liqa'i rabbih. Ini yang hebat. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah. Wah, bahasanya tinggi Bu. Kapan? Nah, ini masalahnya. Baik, para ulama nanti di akhirat mun penak itu ge. Kumaha teu penak? Ingda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Allah. Maka maaf, saya belok dulu tentang perjumpaan Bu ya. Jadi Sayyid Qutb, salah seorang ulama besar, beliau mempunyai sebuah tafsir, nama tafsirnya Fi Dilalil Quran. Ya Bu ya, di dalam menafsirkan Al-Baqarah ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, sungguh salat ini berat, illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Nah, saya tidak panjang lebar di sini, tetapi beliau mengungkapkan inna sholata, sesungguhnya salat, hakikat salat. Nah, ini hakikat. Nanti hakikat puasa, silatun waliqaun bainal abdi war rabb. Salat itu sebetulnya nyambungnya batin dengan Allah dan perjumpaan seorang hamba dengan Allah. Waliqa itu berjumpa antara hamba, antara ibu dengan Allah. Apa yang berjumpa?
bainal mutabbatinaini, di antara batin kita. Maka ibu satu ketika seperti ngobrol dengan Allah. Ya Allah, ya Rabb, abdi ikhlas ya Allah nampi karena musibah ya Allah. Kalaulah memang ini terbaik buat kami ya Allah, kami ikhlas ya Allah. Oh ibu, sebetulnya saat itu Allah seolah tersenyum. Gitu atuh jelema beriman mah begitu. Maka perjumpaan itu ada. Hanya perjumpaannya bukan fisik. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Dengan Allah itu tidak berjumpa secara fisik karena Allah gaib, tetapi perjumpaan batin kita. Justru fuad kita, hati kita, sir kita yang merasa berjumpa. Baik, ibadillah. Untuk orang yang puasa, tadi untuk orang yang sholat. Ketika sholat, kenapa Nabi lama sholatnya? Karena Nabi merasa berjumpa dengan Allah. Ibu, apa yang terang tahajud Nabi di jam 12, Abu Bakar jam 12 sampai jam 4. Ayo orang jam seberapa? Jam 4 sampai jam 4 separapat. Nu kaburangan ya. Hadimakumullah. Baik, ibadillah, kebahagiaan. Sama orang yang saum pun harus merasakan kebahagiaan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibadillah, diam-diam itulah hakikat saum. Ya. Makanya disebutkan pembekalan persiapan rohani. Memang betul ibu. Ibu saum itu bukannya fisik saja, capek kalau fisik saja. Ibu tidak bisa menikmati saum yang sebenarnya. Ya. Ibu tidak bisa menikmati saum yang sebenarnya kalau hanya main di syariat. Apa main syariat? Artinya fikih. Ya. Yang penting apa? Jangan makan, jangan minum, apa? Antara terbit fajar sampai maghrib, tidak hubungan suami istri siang-siang. Sudah, itu fikih. Eta mah saumna SD. Pira kurang dek saum satu tuluyna SD tuluy. Pira dek S1, S2 dan profesornya. Begitu aja. Makanya di sini disebutkan, Bu, halaman 44 ya. Nah ini. Kata Syekh Abdul Qadir, saum yang syariat itu mu'aqatatun, ditentukan waktunya. Apa Bu? Mu'aqatatun namanya. Mu'aqatatun. Artinya ditentukan waktunya. Seperti dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat telah ditentukan kewajiban dan waktu-waktunya kepada orang yang beriman. Mauquta itu waktunya ditentukan. Nyambung Bu antara sholat dan saum. Karena ibu kan tos saum siangna wangina sholat taraweh. Ini Bu nyambung Bu ya. Nah, maaf Bu. Menurut Kutubur Rabbani Syekh Abdul Qadir, beliau katakan, beliau seorang waliullah, insyaallah. Apa Bu? Mu'aqatatun itu puasa syariat mah waktunya ya udah menahan lapar haus dari mulai terbit fajar sampai maghrib, sudah beres. Kalau sudah maghrib sudah beres, kamu makan boleh minum ya, masuk semua makanan dan boleh hubungan suami istri. Tapi puasa saum hakikat, tadi hakikat Bu. Jadi kita loncat dulu ya. Rahasia dan hakikat. Nah, maka puasa secara bahasa artinya al-imsaku. Apa? Imsak. Apa imsak? Menahan. Menahan ibu jangan makan dan minum hubungan suami istri fi waktin mahsusatin, pada waktu yang telah dikhususkan. Itu yang disebut saum syariat. Ya nanti. Ini saum syariat itu adalah saum hanya menahan saja makan, minum siang hari dan hubungan suami itu. Dan itu waktunya ditentukan. Ayo. Rizkikir ibu tah. Di kitab Sirul Asrar. Beliau mengungkapkan
Bu ya. Ibu, terus terang ini materi pertama dikasihkan ke Ibu. Orang Lembang acan, kayak orang Lembang tanggal 5 lah saya ngaji dengan ini. Baru jemaah Edus hari ini yang sudah mendapatkan ini dari kitab ini. Hari ini Ibu dapatkan pelajaran dari beliau. Kata beliau ada saum syariat tadi teh menahan diri dari hal-hal yang membatalkan makan itu namanya syariat fikih. Itu kata saya tadi apa? Itu masaum SD. Terus bisa orang desa umur-umur gitu kan tamat Bu ya. Ibu kalau ada halangan menstruasi berhenti dulu, setelah suci masuk lagi, betul ya? Kecuali laki-laki tidak ada ya. Oke Bu ya. Nah, yang kedua kata beliau itulah yang disebut saumut thariqah atau saum hakikat boleh. Apa itu? Mu'abbadatun. Kalau saum syariat ini menyangkut waktu sangat hanya ditentukan, tapi kalau saum hakikat itu, saum thariqah itu adalah mu'abbadatun, selamanya saum. Kenapa? Karena yang namanya saum itu menahan diri. Ibu ketika saum, ketika Ramadan ditahan. Kun siang keng lebaran ku aing tah eta berarti saumna saum budak SD teh ya. Beres lebaran gantawang menyarekan itu berarti tidak ada saum. Maka Nabi pernah Ibu menyindir kita, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal juwal as. Berapa banyak nanti di akhir zaman orang yang puasa tetapi dia tidak dapatkan apa-apa, jangankan ketakwaan, jangankan rahmat, yang ada adalah lapar dan haus saja. Ngeri Bu. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa juwal as. Kenapa? Karena dia hanya menahan lapar, haus dan hubungan suami syahwat itu saja. Eta we menang sabulan teh. Tidak ada peningkatan takwanya, peningkatan ikhlasnya, peningkatan ikhlas, ridho, tawadu ke Allah tidak ada. Nah, ini. Maka hari ini saya mengajak pada ibu-ibu, mari kita evaluasi ya langkah-langkah Ibu kan nanti evaluasi saum kemari kumaha Bu ya, terus dilihat. Maka saum hakikat itu adalah mu'abbadatun, selamanya dia mampu menahan amarah, mampu menahan emosi, dia tidak bertengkar, dia tidak berbohong. Ngeri Bu. Sok kata-kata bohong kata Nabi apa? Malam yada qaulazur. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulazur, ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan yang menyakitkan, apa? Laisa lillahi hajatan mimman yada'a ta'amahu wa syahwatahu. Allah tidak butuh dengan puasanya orang tersebut. Tuh, kata Nabi, ada orang yang puasa tapi tidak bisa ngukut ini, memelihara ini mulut. Naudzubillah, lagi puasa kita bertengkar dengan suami, naudzubillah ya Allah. Kemudian berbohong, menyakitkan orang lain. Kata Nabi, Allah tidak butuh dengan orang yang lapar, haus seperti itu, tidak butuh. Enggak, saya tidak akan menerima puasa. Ngeri Bu. Hadis-hadis Nabi itu ngeri-ngeri Bu. Ini sudah mulai hakikat Bu. Ya. Maka mu'abbadatun itu selamanya dia mampu menahan. Ketika puasa, ketika bulan Sya'ban ini kurang sabar, masuk Ramadan 1 bulan puasa, sabarnya meningkat, maka di sawah semakin sabar, semakin kuat, semakin disabarkan oleh Allah Ibu. Kenapa? Karena saum adalah nisfus sabri. Orang yang puasa itu sudah setengahnya dia sabar. Maka orang yang tidak puasa, orang yang tidak sabar, maka puasa tidak diperintahkan kepada orang-orang kafir, tidak. Orang-orang yang tidak beriman, tidak. Bukan orang yang tidak beriman, tetapi hanya orang-orang yang beriman saja. Baik Bu ya, ini loncat dulu. Puasa hakikat itu kata beliau
fi umrihi selamanya. Dia menahan. Ibu teh keur puasa ya teh. Lamun ibu mampu menahan. Si bapakna ngalakukan kesalahan ditahan. Eta teh tadi mah pi omongeun tahan. Ibu lagi puasa. Disebutnya muabadatun abadi. Dan ini hakikatnya makanya Allah memanggil setiap tahun kita melaksanakan saum biar di-upgrade lagi kesabarannya. Maka di sini dikatakan halaman 44 wakila dan dikatakan kam min shaimin mubtirun wa kam min mubtirin shaimun. Awas nih. Sekali lagi Bu, ini kalimat yang diungkapkan. Kam min shaimin mubtirun. Berapa banyak orang yang puasa tapi buka, artinya Ibu patuangan nama puasa ngan ieuna teu puasa anggota tubuhnya. Tapi ada orang yang tidak puasa, wa kam min mubtirin shaimun, dan berapa banyak orang yang dia tidak puasa, tidak Senin Kemis, tapi jiwanya, ruhnya, anggota badannya puasa. Paham Bu? Oke. Tuh. Itu implementasi dari hadis Nabi tadi. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa di sisi Allah kecuali lapar dan haus saja. Ibu, bapak biasa makan bakso sekarang ke pasar makan ya biasa ke KFC atau apa. Ibu tidak puasa. Tapi ruhani ibu, jiwa ibu puasa. Apa artinya? Menahan diri. Maka hakikat puasa yang paling penting adalah al-imsaku. Menahan diri. Udah ya. 3 tak ilmu Bu. 3 catat. Jadi hakikat puasa itu al-imsak. Kita nanti bagaimana tingkatan orang yang puasa Bu ya. Baik Ibu rahimakumullah, saya melangkah dulu ke sana berkaitan dengan puasa syariat dan puasa hakikat. Nah, hakikat itu. Jadi kalau syariat mah tadi itu ya, hanya bisa menahan lapar haus dalam waktu yang ditentukan. Tetapi sama sholat pun, kata beliau di halaman sebelumnya, ada sholat muaqqatatun dan sholat muabadatun. Apa inti sholat? Adalah zikir ke Allah, nyambung ke Allah. Maka sholat yang 5 waktu ditentukan. Tapi hakikat sholat adalah tidak pernah berhenti. Hatinya terus nyambung ke Allah. Zikir tanpa berhenti itu kata beliau disebut sholat muabadatun. Apa Bu? Muabadatun, sama. Jadi simkuring saya menemukan istilah dari beliau ini muaqqatatun dan muabadatun, itu semua. Haji umroh, nilai haji umroh yang paling penting dibawa. Ya, kan seueur Bu, keur di Mekah mah eta getol ka masjid teh. Nah geus ka Bandung jadi poho deui ka masjid. Jadi haji dul masjid. Kenapa? Berarti itu hanya apa ya? Mestinya ibu umroh dan haji itu dibawa semua ke sini. Ya, dilatih Ibu. Ya. Jangan-jangan kemarin 2 tahun kita berhenti haji. Itu teguran dari Allah. Jangan-jangan mereka jauh dari ikhlas. Ya, ngeri Bu ya. Baru zaman ayeuna. Dulu pernah 1 tahun. Sekarang di akhir zaman ini sampai 2 tahun Ibu.